Mari kita semua bangkit berdiri. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, miskin diperkaya, karena perbuatannya ada kita syukur. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah hadir, karena Engkau Tuhan telah datang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tanda bukti begitu kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, orang-orang yang berdosa, sehingga kami mendapat terang yang ajaib. Itulah Tuhan Yesus, rahasia Natal yang kami akan lihat. Kami akan Tuhan pelajari Tuhan Yesus, makna Tuhan rahasia Natal di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Baik kami yang ada di tempat ini, baik Tuhan saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming, baik secara langsung maupun yang tidak langsung, jamahan Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan nyata, sehingga kami tidak sia-siakan Tuhan waktu yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau hadir dan Engkau menyatakan kasih-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan Kau menyucikan telinga, hati, pikiran kami dengan darah anak domba Allah, sehingga Tuhan tidak satu pun kata yang kami tolak, melainkan kami aminkan, kami percaya kasih kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Anasir kuasa kegelapan roh jahat yang ingin memalingkan perhatian kami akan firman Tuhan dan segala macam tipu muslihatnya, kami bersatu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah berkuasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal. Haleluya. Kita semua berbangga karena ada satu bukti yang nyata bahwa Yesus telah lahir ke dunia ini, telah hadir. Amin. Untuk apa? Untuk memberi terang yang ajaib. Karena rahasia Natal itu, kita mau mendapat berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, kita akan melihat Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Namun kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Orang-orang Majus
dari timur. Sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, berkata Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan dalam kitab Nabi. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Amin. Nabi Mika menulis, ya, ratusan tahun. Dan saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di mana saudara? Di tanah Yudea, ya, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Siapakah Herodes itu? Ya, Herodes adalah seorang raja. Yang dimaksud dengan Herodes di sini adalah Herodes yang agung. Adalah seorang raja boneka Romawi yang berkuasa di Yudea. Ia seorang yang pandai, cakap, mahir dalam taktik perang, berbakat dalam bidang politik. Itu sebabnya semua yang dia lakukan adalah politiknya. Ya. Di tengah-tengah pergulatan politik Roma yang keadaannya pasang surut, ya, kacau, tidak menentu, dia dapat menyesuaikan diri dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, Herodes juga seorang yang berkontribusi besar bagi pembangunan kota-kota di wilayah kekuasaannya pada saat itu. Ia memimpin membangun gedung-gedung megah pada zamannya, dan ia merenovasi bait Allah menjadi sangat megah, sangat indah. Bukan itu saja, bukan hanya bait Allah, tapi ia juga membangun kuil untuk Kaisar Agustus. Ia membangun gelanggang olahraga, prasarana, teater dan sebagainya. Dan mempertahankan benteng pertahanan kekuasaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa bukan Herodes? Tetapi di sisi lain Herodes memiliki karakter yang buruk. Ia seorang yang suka menjilat dan mengkhianat
demi memperoleh kekuasaan. Ya, kalau seorang sudah suka menjilat, aduh ya, munafik, suka berkhianat, demi kekuasaannya dia bisa melakukan apa aja yang diinginkan. Yang penting posisinya tidak tergeserkan. Ya, dia berada di kursi yang megah, menjadi seorang raja yang diwahin. Dan yang paling mengerikan, dalam sejarah ia dikenal sebagai seorang raja pembunuh. Siapa yang dibunuhnya? Ya, ia membunuh semua anggota keluarga besar. Keluarga besarnya karena curiga. Mereka bersekongkol nanti merebut takhtaku, katanya, ya. Istrinya, anaknya, iparnya, pamannya semua dibunuh karena khawatir merebut tahtanya. Bayangkan saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, ya, bahkan 5 hari sebelum ia meninggal, ia membunuh anak sulungnya. Nanti Peter karena ketahuan merasa senang, wah senang kalau bapakku mati, ya, kalau ayahku mati meninggal, maka ya kerajaan ini aku yang akan memimpinnya. Dibunuhnya juga, ya, sadis. Dan pada di ayat yang kedua, orang-orang Majus dari timur. Dari mana saudara? Alkitab katakan dari timur. Dari Persia ke Yudea, memiliki jarak yang jauh bermil-mil, maka dibutuhkan waktu beberapa minggu untuk tiba di Yerusalem. Karena sangat jauh. Dia melihat, ya, ada bintang. Dan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, maka pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, nanti kita akan memperhatikan, melihat lebih jauh siapakah orang Majus ini. Namun terlebih kita memperhatikan, melihat ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh apa saudara? Yerusalem. Ya. Kenapa dia terkejut mendengar berita sukacita? Natal artinya sukacita yang besar terjadi. Amin. Ya. Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, di mana Raja Herodes dikatakan dia terkejut mendengar, ya, ada seorang saingannya yang sudah dikatakan dia mencari tahu, mencari informasi siapa, ya, Mesias itu yang dilahirkan. Karena respon Herodes terhadap Natal mengingatkan bahwa pada dasarnya ada orang yang menolak kehadiran Yesus seperti Herodes. Jadi orang yang menolak Yesus adalah Herodes.
Ya, banyak orang menolak Kristus memerintah dalam hatinya. Itulah manusia pada akhir zaman dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Amin. Saya minta Bapak Pendeta Petrus bacakan. Iya, 3 ayat yang pertama. Iya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sulit, masa yang sukar, karena manusia tidak bisa diarahkan kepada kebenaran firman Allah, tetapi manusia melawan segala apa yang diperintahkan Allah, kebenaran Allah. Masa yang sukar, masa yang sulit. Manusia lebih percaya ilah-ilah zaman, filsafat-filsafat kosong, ajaran turun-temurun. Sulit keadaannya. Manusia tidak tahu, tidak mau tahu keberadaan Allah. Dia perlu Tuhan. Dia mau minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi tidak mau Tuhan yang mengatur di dalam hidupnya. Terus lanjutkan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Iya, itu kesulitan besar. Manusia menjadi orang yang egois, terus dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Terus mereka akan membual ya dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Iya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Iya. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Enggak perlu. Enggak mempedulikan agama. Terus tidak tahu mengasihi. Enggak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Iya. Suka menjelekkan orang. Iya. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat menahan diri. Terus garang. Tidak suka yang baik. Enggak suka yang baik. Terus suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Enggak berpikir panjang. Berlagak tahu. Iya, sok tahu. Lebih menuruti hawa nafsu. Iya. Daripada menuruti Allah. Iya. Terus secara lahiriah, iya, mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka ada di dalam ibadah, mereka ada di dalam gedung gereja. Terus, tetapi pada hakikatnya, iya, mereka memungkiri kebenarannya. Mereka memungkiri kebenaran. Inilah masa yang sulit. Ya. Masa yang sukar. Anak-anak semakin sulit diatur karena begitu luasnya pengetahuan-pengetahuan yang membelokkan dari firman Allah. Itu memang siasat dari iblis karena dia cemburu. Sejak Yesus datang ke dunia ini, iblis sudah cemburu. Wah, kok aku begitu salah, langsung dicampakkan ke dunia. Manusia mendapat belas kasihan. Sampai Yesus sendiri yang adalah Tuhan turun ke dunia. Melalui proses manusia. Ya,
Sampai pada akhirnya nanti mereka menolak Kristus. Ia menolak orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengarahkan hidupnya kepada Allah. Inilah semangat hidup Herodes. Ya. Yang ada di dalam diri orang-orang masa kini. Pekerjaannya selalu menolak, enggak. Saya mendengar, saya membaca, saya melihat di YouTube dan di sebagainya, enggak gitu. Tetapi dia tidak melihat kebenaran dari firman. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, yang lebih mengerikan lagi adalah semangat kepura-puraan Herodes. Ya enggak? Herodes pura-pura tidak. Dia mencari tahu ketika orang Majus itu menyampaikan, di mana orang Majus, ya. Dia datang jauh dari Persia. Di Yerusalem dia menanyakan, di manakah raja? Orang Yahudi itu. Wow, siapakah dia? Dia merasa terancam. Lalu dia memanggil secara diam-diam, secara khusus dia memanggil. Tetapi ya, dia bukan mau menyembah. Walaupun dia katakan, aku mau datang sujud menyembah. Itu tipu muslihat. Pura-pura ingin menyembah Yesus, tetapi jauh di lubuk hatinya ia punya maksud hati yang tetap jahat. Demi kedudukannya, anak, istrinya, iparnya, keluarga besarnya dibunuhnya. Sakit betul orang ini ya. Demi kekuasaan dia korbankan keluarganya. Nah, Bapak Ibu, di mana orang-orang seperti ini berada? Tentu kita tahu di dalam lingkungan kekristenan. Orang-orang mempunyai semangat pura-pura. Apalagi ini di hari Natal ya. Gak mungkin Natal tidak datang ke gereja. Walaupun hanya Natal, dia katakan. Kan Yesus sudah lahir. Ya, Yesus lahir. Aku rayakan. Besoknya sudah tidak ada lagi. Nah, kepura-puraan itu juga terjadi nanti pada tahun baru, benar enggak? Pada malam tahun baru sebelum atau sesudah jam 00 berkumpullah keluarga saling nangis. Nangis. Habis nangis berantem lagi. Enggak datang lagi kepada Tuhan. Ya, di mana? Loh, kok hanya Kristennya itu ketika saya masih sekolah minggu saya ingat ya Kristal, Kristen Natal, Kristen kapal selam. Tenggelam begitu Natal muncul, ikut merayakan Natal. Ikut, lebih parahnya lagi ikut melayani. Hamba Tuhannya ini enggak seleksi dulu, ya enggak ditabiskan, pokoknya melayani, jadi panitia, jadi pengurus, tetapi semuanya itu hanya pura-pura, ya hanya pura-pura. Orang yang mempunyai semangat pura-pura
Allah Herodes inilah yang menghancurkan persekutuan, biang masalah di gereja, sumber keributan, ya enggak? Karena kerjaannya menghasut, dia tidak mau tersaingi, dia enggak mau ada yang menyaingi, seperti hatinya Herodes, iya kan? Penjilat. Dia bangun ya prasarana gedung untuk apa? Wah, hebat. Benar kita mempunyai raja agung. Walaupun ya di sisi lain demi kekuasaannya bukan hanya orang lain, keluarga besarnya pun ikut dibunuhnya. Biarlah Natal di tahun ini menjadikan kita untuk mengevaluasi kekristenan kita. Amin. Apakah semangat kita murni? Kalau murni seperti siapa saudara? Orang Majus. Tuhan menunjukkan rahasia Natal. The mystery of Christmas. Rahasia Natal. Tapi kalau semangat yang pura-pura itu seperti Herodes, ya takut disaingi. Ada banyak kan orang-orang Kristen ya, usahanya takut disaingi. Apalagi posisi jabatan di perusahaan takut disaingi. Enggak perlu takut disaingi kalau kita mempunyai semangat yang murni. Amin. Hati yang tulus, enggak perlu takut. Karena kita bukan dari dunia. Kita berasal dari Allah. Jalan hidup ya yang menerima Natal yaitu jalan hidup orang Majus. Tadi saya katakan ya sangat jauh orang Majus dari Persia ya, dari kerajaan Media, bermil-mil ketika dia melihat bintang. Orang Majus dari timur. Kalau dia mau menerima keselamatan, dia harus ke barat. Amin. Ke Yerusalem. Ya. Orang Majus dalam bahasa Latinnya magus atau orang bijak. Amin. Saudara mau dibilang orang bijak? Haleluya. Ya. Bukan orang-orang penjilat. Tabiat dari Herodes. Pura-pura. Nah ini, jangan jadi orang Kristen yang pura-pura. Amin. Pura-pura baik, pura-pura memberi, ya. Makanya selalu saya ya terkesan dan saya selalu kalau mau memberi kepada orang yang memerlukan, orang yang tidak mampu. Amin. Jangan banyak orang memberi kepada orang yang kaya. Kalau sama orang yang tidak mampu, apalagi kepada hamba Tuhan, hamba Tuhan dikasih ini aja mau kok. Yang ini nanti buat orang yang itu, enggak enak kan dia orang kaya, ya punya mobilnya mewah, masa ngasihnya kalau sama hamba Tuhan, udah kasih aja mau dia dimakan itu. Saya selalu ingat memberi yang terbaik. Amin. Memberi yang terbaik terkecuali ya
Tidak ada ya, cuma adanya ini seperti janda di Sarpat. Hanya tepung. Ya. Kalau aku olah, aku dan anakku akan mati. Hanya minyak dan tepung hanya segenggam. Elia kata, beri dulu kepadaku. Loh, janganlah. Amin. Saya selalu mempraktekkan, istri saya ada. Ya, makanya saya tidak punya pakaian itu ya sampai koleksi lah boleh dikatakan. Baru-baru ini istri saya membelikan terus, inilah kenapa? Ada 2 kasih 1, ada 2 kasih 1 sama yang memerlukan, ada 2 kasih 1. Sampai kacamata ada 2 saya kasih 1 kawan. Saya nyari-nyariin, saya inget-inget. Udah saya kasih sama seorang hamba Tuhan. Kacamata. Min berapa? Saya bilang. Oh ini udah 3, oh udah 2, ini cocok. Nah, saya belum pakai ini. Saya kasih. Ya, begitu anak saya membutuhkan saya cariin karena sudah lupa saya. Saya ingat-ingat, rupanya waktu itu Tuhan gerakan saya untuk memberi kepada seorang hamba Tuhan. Haleluya. Ya. Juga dikatakan orang yang bijak. Ya. Dari timur sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media. Ya. Mungkin karena dia orang yang tulus, orang yang bijak, dikatakan dia pendeta. Dan dia mengenal astrologi dari Persia kuno. Injil Matius menyatakan bahwa mereka datang dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Yesus. Sungguh luar biasa. Ya. Dari jauh, dari timur, dari Persia menuju Yudea, menuju Yerusalem untuk menyembah Yesus. Menurut Matius, mereka berjalan dengan mengikuti sebuah bintang yang datang dan dikenal sebagai bintang Natal. Ya. Bintang Natal. Saat mereka mendekati Yerusalem, Herodes mencoba menjebak mereka untuk memberitahu keberadaan Yesus. Karena orang Majus ini dipanggil secara khusus oleh Herodes dan para imam-imam kepala. Ya. Ditanya, apakah benar kenyataannya? Siapa raja Yahudi itu? Wow, merasa tersaingi. Ya. Dan saudara kekasih di dalam Tuhan, saat mereka menemukan Yesus, para orang bijak ini memberikan hadiah. Antara lain emas, kemenyan, dan mur. Hal yang sangat berharga, yang sangat terindah. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Amin. Saudara, tadi kita membacanya. Iya, di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, saya membacakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas
tempat di mana anak itu berada. Allah menuntun melalui malaikatnya. Dituntunnya orang Majus karena dia orang yang bijak. Dia mendengar perkataan yang disampaikan dengan Herodes. Tapi dia tidak menelan bulat-bulat gosip yang ada. Ya, peristiwa yang mengejutkan. Masa si Herodes dengan pura-pura baik, pura-pura datang, kasih tahulah saya ya. Karena saya mau datang menyembah. Ada banyak kan orang Kristen tadi saya katakan kepura-puraan. Datang kepada Tuhan pura-pura, memberinya pura-pura, semuanya pura-pura. Ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, apa saudara dikatakan firman Allah? Sangat bersukacitalah mereka. Ya, dia orang yang ahli perbintangan. Dia tahu bintang timur itu. Ya, dia tahu, tapi bukan yang sekarang. Ya, orang banyak sok tahu, ahli perbintangan, dan sekarang orang katakan apa? Keadaannya tahun 2022 udah direkayasa lagi karena udah cuacanya seperti ini, akan tenggelam, akan ini. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab, sudah tertulis. Tetapi firman Allah katakan Tuhan tidak lagi menghukum manusia dengan air bah. Itulah busur itu pelangi, itu tanda perjanjiannya Allah, bahwa Allah tidak lagi menghukum manusia dengan air bah. Tapi dengan apa saudara? Api dan belerang. Kelahiran Yesus, rahasia itu disingkapkan supaya kita diselamatkan, bersukacita. Amin. Kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah diberitakan. Hati-hati penyesat, akan datang masa yang sukar. Banyak orang hatinya seperti Herodes, penjilat, pura-pura baik, membangun supaya diwahin, memberi supaya dia apa? Puji. Benar. Supaya dipuji. Wah, dia siapa dong? Nah, ini peringatan. Dan mengenai kondisi keadaan sekarang, firman Tuhan katakan akan terjadi sampai nanti hujan es berapa saudara? 150 kilo? 100 kilo? Kalau sekarang terjadi di Jakarta hujan es, letak-letak di Surabaya dan sebagainya, apakah di garis katulistiwa ya tidak terjadi demikian? Bisa. Langit dan bumi akan tarik seperti gulungan kitab. Kemana orang-orang yang saat ini? Sekarang orang lagi cemas. Tetapi kalau dia belajar Alkitab, dia belajar firman Allah, dia mengerti rahasia Allah, rahasia Natal.
rahasia kehidupan yang kekal dia tidak lagi. Amin. Memang akan terjadi. Dan kapan? Di hari-hari terakhir di saat kita hidup ini. Sebelum langit dan bumi dihanguskan. Bumi ini dihanguskan, diganti oleh bumi yang baru. Langit yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Bukan Yerusalem yang ada di Palestina, tapi Yerusalem kota yang turun dari surga. Wah, lebih tercengang lagi. Dan orang katakan, wah, fenomena alam. Iya kan? Atau orang katakan, wah, ini editan. Ya. Ini yang diedit-edit aja ini supaya banyak orang yang percaya. Nah, saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya itu sudah dinubuatkan. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Kedatangan Yesus sudah disampaikan. Amin. Diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Bintang Natal atau bintang Bethlehem adalah bintang yang hadir di langit sebagai penunjuk jalan orang-orang Majus dari timur untuk mencari raja yang lahir di Israel, yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam media-media ada banyak orang yang menolak, enggak boleh katanya, ya, radikal, kaum radikal katakan enggak boleh mengucapkan Natal. Ya, memang dengan mengucapkan Natal dia menjadi orang Kristen. Ya, atau saya mengucapkan ya gongsi pacai, saya langsung jadi orang Buddha. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, saya jadi orang kok terlalu picik, terlalu sempit. Ini kaum radikal. Ya. Membuat memporak-porandakan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Mengucapkan Natal. Ya. Mengucapkan Natal aja jangan kafir. Masa dengan mengucapkan Natal kafir? Semuanya kafir, ya. Ya udah, enggak usah pakai laptop, enggak usah pakai handphone, karena handphone, laptop dan sebagainya semua itu kafir yang buat. Enggak usah. Memang itu sudah dinubuatkan akan ada penolakan. Amin. Jadi orang Kristen enggak usah terpancing, ya enggak apa-apa. Ya. Enggak diucapkan enggak apa-apa, diucapkan matur nuwun. Lihat saudara, siapakah ya orang Majus ini, orang yang bijak. Kalau dalam dunia sekarang ya, orang yang mengerti ini wah sudah mengada-ada, ya kan? Padahal pengetahuan belum seperti orang Majus ini. Dia juga punya karunia ya khusus menafsirkan semua benda-benda yang ada di langit. Dia tahu bintang ini yang cahayanya luar biasa. Dan saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, dia juga
dituntun oleh Allah sampai dia bertemu dengan raja yang lahir di Israel, yaitu Yesus Kristus. Amin. Siapapun kita, Tuhan tidak melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara perhatikan, orang Majus ini memberikan apa yang menurutnya yang terbaik. Amin. Bintang ini tercatat dalam Alkitab di Injil Matius sebagai kejadian alam yang menjadi pertanda akan kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Ya. Raja dari timur kemudian diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat atas rencana jahat Herodes terhadap bayi Yesus, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melalui jalur yang berbeda ketika mereka sudah bertemu dengan Yesus. Ya, melalui mimpi malaikat mengingatkan, jangan kembali lagi. Kemana saudara? Padahal pada saat dia, ya, pada saat orang-orang Majus dikatakan di Alkitab, dia datang, dia bertanya kepada Tuhan, ya, di mana raja Israel itu dilahirkan? Herodes sangat sekali kecewa. Herodes tidak suka. Dan dia cari tahu supaya dia dapat membunuh dari bayi Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Tadi satu pujian yang membawa kita yang terbaik. Kita memberikan kepada Allah sebagai hormat kita, bahwa Dia yang sudah menjadikan hati kita bersukacita. Amin. Lihat, ketika orang Majus itu bertemu dengan Yesus, dia bersukacita, meluap-luap hatinya. Itu sebabnya orang katakan, wah enak ya jadi orang Kristen itu sukacita terus. Amin.
Tapi ada yang kebablasan ngomong sama kami, hamba Tuhan suami istri. Iya Amang, iya Bapak, kalau bahasa Indonesianya. Ya, wah Natal ini terus joget. Saya mikir, jogetnya apa pakai bir panjat ini? Saudara, bir panjat tuak. Ya, tuak yang bisa mabuk. Kok joget? Lalu dibilang istri saya, ya walaupun gak ada duit pokoknya senang lu. Ya bahagia sukacita itu bukan karena uang. Walaupun kita butuh. Amin. Kasih tahu, iya. Oh Inang, Ibu, Amang, Bapak katanya. Weh joget sampai pagi ya. Kalau joget sampai pagi berarti paginya gak ibadah. Ninggalkan Tuhan. Jangan kita pesta jasmani, duniawi, tapi pesta rohani. Amin. Amin. Ya, sukacita. Saya tekankan di sukacita ini. Karena rahasia Natal itu membawa sukacita di hati orang yang percaya, yang menerima, bukan orang yang menolak. Karena di sepanjang sejarah banyak orang yang berusaha mencari tahu kira-kira bintang apakah yang dilihat orang Majus tersebut. Apakah bintang tersebut adalah sebuah kejadian alam yang benar-benar terjadi, dikarang lagi sama orang, dipelintir lagi, diplesetin lagi, atau kejadian ya itu mitos rohani? Enggak, itu asli. Amin. Bukan seperti orang yang sekarang. Wah saya mimpi malam digigit ular, digigit macan, digigit buaya. Itu mimpi yang berbeda karena orang mimpi itu punya karunia. Amin. Kalau enggak itu kembang tidur. Begitu juga orang yang saya diberikan penglihatan, uji dulu, karena bukan seperti orang Majus. Amin. Meskipun dia mengerti, dia punya pengetahuan tentang ilmu perbintangan, itu Tuhan berikan hikmatnya. Amin. Makanya mereka datang. Apakah orang Majus itu hanya 3 orang? Karena yang memberikan emas, kemenyan, dan mur. Ya. Bisa saja lebih. Amin. Tetapi memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Apa yang ada pada kita? Kita memberikan yang terbaik untuk Allah. Amin. Haleluya. Dan saudara, ketika orang Majus sudah menerima mimpi, jangan kembali lewat yang berbeda arah. Karena Herodes punya rencana yang jahat. Ya. Menyebabkan Herodes bertindak untuk membunuh semua anak-anak kecil di Betlehem. Sebagai usaha untuk menggagalkan nubuatan mengenai raja yang baru lahir dan menghilangkan saingannya yang dianggap akan merebut taktanya. Ya, pada saat pembantaian tersebut, orang tua Yesus telah diperingatkan melalui mimpi oleh malaikat Allah, ya, untuk apa? Mengungsi ke Mesir sampai Herodes mati. Karena dia Herodes merasa seperti Tuhan,
Setiap dia orang ngomong, ya rakyatnya berkata apa? Dialah wah dia seperti Allah. Akhirnya matinya diapain saudara? Diapa saudara? Ditampar oleh Allah, oleh malaikat Allah. Mati ditampar, ya, karena bicaranya kurang ajar, sombong. Aduh, kalau melihat kondisi keadaan manusia di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga itu betul-betul tergenapi di akhir zaman. Itu sebabnya kita perlu rahasia Natal, sukacita itu kita terima. Amin. Supaya kita dapat apa? Bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Meskipun mungkin saudara katakan, saya orang yang terkecil di antara yang lainnya, saya orang yang gak punya apa-apa, saya orang yang apa saudara? Ya, hidup saya sederhana. Tetapi Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yehuda. Kita bukan yang terkecil. Amin. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Makanya orang Kristen, ya, Yesus adalah terang. Orang Kristen terang. Yesus adalah apa, saudara? Allah. Kita adalah anak Allah. Yesus penuh dengan wibawa. Kita diberikan wibawa Kristus. Apa yang tidak diberikan? Sandang Tuhan memberikan, ya, apa yang Yesus punya diberikan kepada kita, dan hidupnya diberikan kepada kita untuk kita diselamatkan. Tanda-tanda zaman di mana kita hidup sekarang ini itu sudah tertuang di Alkitab, di firman Allah. Ada tertulis bagaimana kita sekarang mau menerima dengan tulus hati, atau seperti Herodes yang pura-pura, penjilat, munafik, apalagi egois, iya kan? Sombong. Sudah disampaikan. Sekarang bagaimana dengan kita? Mau menerima rahasia Natal? Sukacita itu beri datang kepada Tuhan. Beri hidup kita. Beri hati kita. Beri apa yang kita miliki. Oh, Tuhan itu kan bilang kan beri hati kita. Ya udah, hati kita aja. Padahal harta bendanya berlea-lea. Menjadi orang yang kikir, yang enggak gitu juga. Lihat tanda bukti orang majus, orang yang bijak, orang yang suci, orang yang ada, ya, segalanya dia memberikan yang terbaik bagi Yesus, mempelai pria surga kita. Haleluya. Kita mau datang kepada Dia dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau mendapat berkat. Kita mau menyatakan
menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh cinta kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang ku sembah. Engkau anak domba yang berlayak membukakan, yang berlayak membukakan suara rahasia, firman-Mu. Engkau anak domba yang berlayak membukakan, yang berlayak membukakan suara rahasia, firman-Mu. Engkau anak domba yang berlayak membukakan suara rahasia, firman-Mu. Engkau anak domba yang berlayak membukakan suara rahasia, firman-Mu. Engkau anak domba yang berlayak membukakan suara rahasia, firman-Mu.
bangkit berdiri. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah, aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Kau telah menjadikan, Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah, aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Saya mengundang Bapak Pendeta Petrus selaku pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Engkaulah Tuhan, katakan yang ku sembah, yang ku sembah. Hamba-Mu teruskan pelayan secara estafet pelayanan pekerjaan Tuhan perjamuan kudus kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus. Diberkati hidupnya, ditolong, dilayakan, sehingga kami memperoleh kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu estafetkan pelayanan perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Ku. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Kau telah menjadikan, Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah, aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Aku menyembah, aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara benar mau menyembah Allah seperti orang Majus, orang yang bijak, orang yang suci, atau menyembah seperti Raja Herodes yang pura-pura
mau memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Saat ini kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara dapat katakan kepada Yesus, aku mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Itu sebabnya Engkau memberkati. Segala apapun sakit penyakit saudara disembuhkan. Segala dosa pelanggaran saudara dihapuskan lewat tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti itu lebih tinggi dari, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Saudara percaya roti ini adalah tubuh Kristus yang menjadi persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan menjadi Tuhan peringatan akan kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Saudara percaya cawan ini adalah darah Yesus yang mentahirkan sakit penyakit kita, yang menyembuhkan kita, dan yang mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Dengan lembut katakan, aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Aku menyembah, aku menyembah. Katakan, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Rahasia itu sudah disingkapkan. Biarlah kami seperti orang-orang Majus. Ketika kami bertemu dengan Engkau di bait-Mu yang kudus, ketika kami bersekutu dengan Engkau, kami menerima sukacita yang besar yang dikerjakan oleh Engkau. Dunia saat ini Tuhan, boleh Tuhan menyaksikan kasih Tuhan di Natal yang indah ini. Seluruh Tuhan bangsa, segala suku bangsa menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah berita Natal ini tersampaikan pada mereka yang tidak mau dan acuh tak acuh akan Tuhan Yesus. Berita Natal, rahasia itu tersampaikan buat kami semua menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami memperoleh sukacita dari Allah, sukacita yang besar, sukacita yang ajaib, yang dunia tidak dapat berikan, namun Engkau memberikannya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kami semua yang sudah menerima rahasia Natal sukacita di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami menyembah Tuhan, bukan dengan pura-pura, bukan dengan munafik, tetapi dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Diberkati dan lawat baik saudara-saudara kami yang mengikuti melalui live streaming, diberkati Tuhan. Baik yang secara tidak langsung diberkati juga, dijamah hatinya. Terima kasih Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayan pekerjaan Tuhan pada saat Tuhan Yesus pagi ini, diberkati Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi imam besar kepala gereja kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan sudah memberkati kami. Haleluya Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom buat kita semua. Haleluya.